Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silaturahim lagi, bermuhajah lagi, berjumpa lagi, bertatap wajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini selalu selawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah dan selalu mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, malam ini Abang membuat edukasi yang sangat berbeda. Biasanya Abang membuat konten edukasi ini, biasanya Abang berziarah ke makam wali-wali Allah dan para leluhur. Konten Abang ya pengobatan saat meruqyah dan yang lain-lain, dan konten Abang biasanya memberikan amalan. Tapi untuk kali ini Abang berbeda karena ini banyak para netizen, para penonton ya bertanya, mau WhatsApp ke Abang suruh membuat konten. Tapi sebelumnya apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap, ya Abang minta maaf ya. Jadi para penonton, sahabat-sahabat YouTuber, sebelumnya salam takzim, salam hormat, salam budaya, salam rahayu. Ya, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton bertanya mengenai prediksi akhir tahun ya 2023 menuju 2024 ya. Menurut penerawangan Abang, mohon maaf lahir batin ya, apabila memang ada salah ya, namanya Abang juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Ya, kalaupun memang itu terjadi, kalau memang ini prediksi yang Abang utarakan ini kalau memang benar, itu bukan karena Abang, itu semuanya biiznillah atas izin Allah. Jadi langsung saja di akhir tahun, menurut ritual-ritual Abang, menurut penerawangan Abang, alhamdulillah, insya Allah di akhir tahun ya kita berdoa semoga tidak terjadi apapun di negeri Indonesia ini. Apabila terjadi ada prahara-prahara ya, itu semuanya atas izin Allah. Tetapi yang Abang lihat, NKRI akan mendapatkan pemimpin presiden terbaru 2023, 2024 sampai 5 tahun ke depan. Ya kita doakan saja pemimpin atau presiden dari urut nomor 1, 2, dan 3 ya, siapapun yang terpilih bisa membawa perubahan untuk negeri Indonesia dan memberantas korupsi, memakmurkan rakyat, menyayangi ulama atau guru-guru kita, siapapun yang jadi presidennya. Hal yang paling terpenting, kita tidak boleh menghina, menghujat, memfitnah ya kepada calon pemimpin-pemimpin presiden kita dari nomor 1, 2, dan 3. Kita doakan saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ritual kita berzikir, berselawat, bertawasul, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca ratib al-hada, membaca mahfudul qiyam. Kita memohon kepada Allah ya dengan nurnya Nabi Muhammad, mujizatnya para nabi, para rasul, karomah para wali dan para leluhur, maunah para guru-guru kita, ulama kita, semoga presiden yang jadi ya nomor 1, 2, dan 3 membawa perubahan yang paling utama, memakmurkan rakyat Indonesia, NKRI bersatu dan menyayangi ulama-ulama kita, para habaib, para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus, dan yang lain-lainnya. Yang terpenting kita jangan memfitnah. Ya, jadi prediksi di akhir tahun yang Abang lihat tidak terjadi apapun. Semoga tidak ada lagi bumi gunung meletus,
tanah longsor, tsunami dan yang lain-lain, abang tidak melihat seperti itu. Kalaupun memang misalkan itu terjadi, itu semuanya atas izin Allah. Ya, kita selalu berpikir positif. Ya, karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Berpikir positif, hasilnya positif. Berpikir negatif, hasilnya negatif. Fil hayat, fil lisan wa batin kun fayakun. Ya, abang tidak pernah mau memprediksi di akhir tahun akan terjadi ini itu. Ya, abang tidak mau. Ya, abang selalu berpikir positif, selalu berdoa untuk negeri Indonesia. Semoga Indonesia di akhir tahun, ya, 2023-2024 semoga baik-baik saja dan tidak ada prahara atau musibah-musibah yang terjadi di negeri Indonesia. Dan pemimpin kita, presiden kita, siapapun yang jadi nomor 1, 2, dan 3, ya itu memang sudah kehendak Allah dan membawa perubahan untuk NKRI, memakmurkan rakyat Indonesia, mengurangi korupsi dan yang lain-lain. Dan siapapun presiden kita di nomor 1, 2, dan 3 membawa Indonesia menjadi macan Asia, ya, negara yang ditakuti di seluruh dunia. Ya, itu saja. Semoga prediksi di akhir tahun yang abang sampaikan ini, kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Semoga edukasi ini menjadi tontonan, menjadi tuntunan untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, ya, untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di luar negeri, di dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke. Ya, boleh kita beda pilihan, tapi kita jangan saling menghina, mencaci maki, dan memfitnah. Kita doakan saja, semoga presiden yang kita inginkan dari nomor 1, 2, dan 3 beda pilihan. Yang terpenting ketika Bapak Presiden terbaru kita ketika jadi membawa Indonesia jauh lebih baik, memberantas korupsi, sayang sama rakyat, sayang sama ulama, dan negeri Indonesia dijadikan dan disegani di negeri di negara lain, ya, ditakuti, disegani, dan bisa bekerja sama dengan negara-negara lain untuk perubahan ekonomi, politik, dan yang lain-lain. Itu saja, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Ingat pesan dari abang, sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan selawat, karena sebaik-baik amalan adalah membaca selawat. Dan yang kedua, janganlah merasa bisa, bisalah merasa. Janganlah merasa pintar, pintarlah merasa. Janganlah merasa kuat, kuatlah merasa. Yang ketiga, carilah ketenangan, insya Allah kita mendapat kesenangan. Tetapi sebaliknya, apabila kita mencari kesenangan terlebih dahulu, belum tentu kita mendapat ketenangan. Karena dengan tenang pasti senang, dengan tenang, dengan senang pasti kita bahagia. Terus cari ketenangan, terus berbuat baik kepada siapapun, ya. Yang penting tujuan kita, nama amal niat. Niat kita baik, insya Allah yang datang baik. Kalau niat kita buruk, pastinya akan datang buruk pula. Ada wasilah atau wangsit, ya, yang dikatakan kepada leluhur, yang dimana yang pernah abang dapat, yang abang pelajari, sapa salah, sapa sere, sapa salah, sapa sere. Yang salah akan hancur dengan sendirinya, yang salah pasti akan ketahuan salahnya. Abang izin pamit, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Ayo kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.